Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada siang yang mubarakah ini kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menempuh perkara-perkara yang insya Allah menjadi sebab kita meraih kesolihan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita telah ketahui, takdir kebaikan itu adalah diawali dengan kita menempuh sebab yang baik. Seperti yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman kana min ahli sa'adah fayassaruna amala ahli sa'adah." Barang siapa yang dia takdirnya termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah ahli bahagia, maka dia ditempuhkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalan-amalan yang menjadikan sebab dia meraih kebahagiaan. Itulah karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, fa'malu, beramalah kalian. Dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan, ihris ala ma yanfa'uk, jadilah kalian orang yang tamak, rakus kepada sesuatu yang memberi manfaat pada kalian. Lebih-lebih lagi dalam urusan din, urusan agama kita. Maka kita senantiasa bersyukur, lebih-lebih pada saat kita waktu sekarang ini akan kedatangan tamu bulan yang mubarakah, yang kita termasuk disunahkan untuk menyongsongnya dengan gembira. Disunahkan kita untuk menjemputnya agar kita ditolong oleh Allah, mendapatkan kebaikan darinya, yang kemudian kita bisa mengambil ibrah yang besar darinya, dan akhirnya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita. Sisi terpenting di dalam kita menyongsong rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita semuanya sudah pahami semua, kebaikan itu tidak akan senantiasa membuahkan kebaikan manakala kita tidak memiliki ilmu tentang kebaikan yang kita ingin raih. Dari ilmu inilah maka itulah cara kita menyongsong yang terbaik dengan sebab-sebab yang menjadikan kebaikan. Maka mudah-mudahan apa yang pada siang hari ini kita azamkan bersama untuk thalabul ilmi dalam rangka kita menyongsong datangnya rahmatnya Allah Azza wa Jalla bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita dan kemudian kita ditolong mendapatkan faedah yang sangat
baik sekali dalam kita meraih rahmatnya Allah. Karena tidak sedikit orang kedatangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu berlalu dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan tidak sedikit kemudian ketika berlalu juga tidak punya pengaruh apa-apa di dalam hidupnya. Inilah sesuatu yang harus kita sayangkan kalau sampai diri kita seperti ini. Ada sebagian ulama menyatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian orang rabbani, orang yang hidup berkhidmat taat kepada Allah. Jangan kalian menjadi orang ramadhani. Ramadhani ya, kelihatan sibuk beribadah sholih hanya pada bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu tidak punya pengaruh apapun dalam kehidupan selanjutnya. Ini sesuatu yang sebagaimana diterangkan di dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW mengatakan amin. Tiba-tiba sahabat bertanya, ya Nabi, kenapa engkau mengatakan amin? Maka Nabi menjawab, saya mendengar Jibril berdoa. Celakalah orang yang Ramadan datang, kemudian Ramadan pergi, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang celaka. Maka mudah-mudahan pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf sebagaimana disampaikan tadi agak terlambat. Ya, kemudian yang kedua, rencananya seperti yang diumumkan adalah kajian kitab seperti yang dulu kita lalui, tapi saya terus terang aja akhir-akhir ini untuk mempersiapkan yang seperti itu belum siap. Jadi akhirnya saya memilih dengan mengambil faedah dari ceramahnya ulama yang insya Allah kita akan penggal-penggal, kita ambil faedah sebagian-sebagian, mudah-mudahan bisa selesai. Yaitu ada 2 ceramah berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, as-shaumu madrasatus sabr. Puasa adalah tempat kita mendidik diri untuk menjadi orang sabar. Puasa itu punya satu hikmah yang besar, madrasatun lis-sabr. Sekolah untuk kita nantinya begitu keluar dari Ramadan, kita mempunyai modal yang sangat besar sekali dalam hidup ini, yaitu sabar. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Mun'im, salah seorang ulama sunnah dari Mesir. Kemudian yang kedua adalah Ramadan fursatun lam tu'awwad. Ramadan adalah momen yang ada, maksudnya Ramadan yang sedang kita mau datangi ini adalah momen yang tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti. Artinya kalau dia lewat tidak mungkin kembali lagi. Ya. Kalau dia lewat dan kita tidak dapat apa-apa, maka kita termasuk orang yang fatal kalau kita tidak dapat kebaikan darinya. Karena dia tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa kembali lagi. Yang kedua ini insya Allah ceramah yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Utsman Al-Khamis yang belum lama ini datang di Indonesia, yaitu daurah di Yogyakarta, kemudian kalau nggak salah ngisi di Tengaran. Karena waktu yang agak istilahnya sudah cukup agak terlambat, jadi kita ngambil yang ceramahnya lebih ringan sedikit atau waktunya lebih pendek, yaitu kita ngambil dari Ramadan fursatun lam tu'awwad.